Berikut saya akan membawakan materi tentang distribusi. Distribusi adalah proses pergerakan toksikan tersirkulasi dari tempat asal daerah pajanan sebelum ke dalam jaringan tubuh yang akan melalui sistem peredaran darah maupun limfatik. Jadi sebelum masuk ke dalam jaringan tubuh kita, itu akan melalui sistem peredaran darah maupun limfatik. Proses mekanisme ini akan melewati membran sel. Toksikan yang larut dalam lemak akan kita temukan banyak di dalam jaringan lemak, sedangkan toksikan yang larut dalam air akan kita temukan lebih banyak di dalam darah. Nah, ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi toksikan tersebut. Yang pertama itu adalah laju aliran darah ke jaringan. Yang berikut ada pergerakan melalui saluran kapiler. Yang berikut ada pergerakan melewati membran sel. Yang berikut ada kemampuan jaringan untuk mengikat toksikan. Yang berikut ada transport aktif jaringan. Yang berikut ada kelarutan dalam lemak. Nah, penyimpanan toksikan ini adapun ditempatkan di berbagai lokasi. Yang pertama itu ada protein plasma, hati dan ginjal, lemak, dan juga tulang. Yang berikut ada blood-brain barrier. Blood-brain barrier ini dibatasi oleh dua penghalang, yaitu blood-brain barrier dan blood cerebrospinal fluid barrier. Nah, banyak toksikan ini tidak dapat masuk ke dalam otak dalam jumlah yang banyak karena adanya penghalang ini. Blood-brain barrier ini berkembang sempurna saat bayi baru lahir, sehingga beberapa bahan kimia bersifat toksik bagi bayi baru lahir dibandingkan orang dewasa. Metabolisme. Nah, metabolisme di sini adalah perubahan zat-zat asing menjadi metabolisme aktif atau bioaktivasi dan juga metabolisme tidak aktif atau detoksifikasi yang dihasilkan oleh enzim. Nah, metabolisme ini erat kaitannya dengan istilah persistensi dan biokonsentrasi. Persistensi sendiri merupakan sifat persisten atau retensi xenobiotika atau metabolitnya terhadap suatu perubahan. Sedangkan biokonsentrasi adalah pengambilan dan resensi xenobiotika langsung dari mata air oleh makhluk hidup melalui jalur paparan seperti ingesti atau insang maupun jalur epitel biota perairan. Nah, tujuan dari metabolisme sendiri adalah yang pertama untuk merubah ciri-ciri fisik kimia toksikan, terutama sifat lipofilnya. Yang kedua, pembentukan senyawa hidrofil atau peningkatan polaritas. Dan yang ketiga, untuk mempermudah ekskresi toksikan. Dan yang berikut adalah proses metabolisme. Nah, proses metabolisme atau yang biasa kita sebut juga sebagai biotransformasi merupakan mekanisme dasar pertahanan tubuh terhadap suatu toksikan atau xenobiotika. Nah, pada metabolisme terjadi beberapa proses berikut, yaitu yang pertama, eliminasi zat dalam bentuk asal melalui proses ekskresi. Yang kedua, modifikasi struktur untuk meningkatkan sifat hidrofilitasnya. Yang ketiga, modifikasi struktur untuk detoksifikasi zat. Dan yang keempat adalah mekanisme pertahanan lainnya seperti kekebalan daya tahan tubuh dan daya toleransi. Yang berikut kita masuk pada jenis-jenis metabolisme. Nah, jenis-jenis metabolisme di sini terbagi atas dua jenis tipe, yaitu yang pertama detoksifikasi dan yang kedua ada bioaktivasi. Nah, detoksifikasi di sini merupakan proses di mana xenobiotika dikonversi menjadi bentuk yang kurang toksik. Dan detoksifikasi adalah salah satu mekanisme pertahanan alamiah yang dimiliki oleh suatu organisme. Nah, untuk secara umumnya, proses detoksifikasi ini yaitu merubah senyawa toksikan yang lipofil menjadi senyawa yang lebih pilar atau hidrofil agar lebih mudah untuk diekskresikan. Nah, untuk yang kedua, bioaktivasi di sini merupakan proses di mana xenobiotika dapat dirubah menjadi bentuk yang lebih reaktif atau lebih toksik. Nah, bioaktivasi sendiri merupakan senyawa yang stabil secara kimia sehingga dapat menjadi metabolit yang reaktif. Metabolisme xenobiotika dikatalisasi oleh berbagai sistem enzim yang terbagi menjadi 4 kategori berdasarkan reaksi katalisasinya. Yang pertama adalah reaksi hidrolisis. Pada reaksi hidrolisis, salah satu enzim yang berperan yaitu adalah enzim peptidase dan lokalisasinya berada pada darah dan lisosom. Yang kedua yaitu reduksi. Salah satu enzim yang berperan pada proses reduksi yaitu
enzim karbonil reduktase, dan lokalisasinya berada pada sitosol, mikrosom, dan darah. Yang ketiga adalah proses oksidasi. Salah satu enzim yang berperan pada proses oksidasi di sini adalah enzim peroksidase, dan lokalisasinya berada pada mikrosom, lisosom, dan saliva. Dan yang terakhir adalah proses konjugasi. Nah, salah satu enzim yang berperan pada proses konjugasi di sini adalah enzim amino asid transferase, dan lokasinya berada pada mitokondria dan mikrosom. Yang berikut adalah fase pada metabolisme. Nah, metabolisme atau biotransformasi di sini dibedakan menjadi dua fase, yaitu ada fase 1 dan fase 2. Pada fase yang pertama, mencakup reaksi oksidasi, reduksi, dan hidrolisis pada bahan kimia. Nah, pada fase 1 ini biasanya terjadi penambahan gugus fungsi seperti OH, NH2, SH, dan COOH. Dan enzim sitokrom P450 merupakan kelompok enzim yang sangat berperan penting pada fase 1. Nah, enzim ini biasanya dapat ditemukan di retikulum endoplasma pada sel. Enzim ini akan mengkatalis berbagai reaksi biotransformasi pada fase 1 dan akan bertanggung jawab atas metabolisme berbagai senyawa eksogen. Fase yang kedua di sini adalah proses reaksi konjugasi. Nah, pada fase yang kedua, biotransformasi akan menghasilkan pembentukan ikatan kovalen antara gugus fungsi, baik pada senyawa induk atau pada metabolit fase 1 dengan asam glukuronat sulfat, asam amino, atau asetat. Nah, konjugat di sini akan bersifat sangat polar dan mudah diekskresikan melalui ginjal atau melalui empedu yang kemudian akan dikeluarkan bersama dengan tinja. Dan yang berikut adalah beberapa contoh metabolisme toksikan. Yang pertama adalah bensena. Bensena di sini merupakan suatu senyawa organik dari rumus kimia C6H6. Nah, bensena memiliki kandungan alami minyak mentah dan salah satu petrokimia esensial. Nah, bensena adalah cairan yang tidak berwarna, sangat mudah terbakar, dan berbau harum. Oleh karena itu, bensena seringkali digunakan sebagai bahan dasar pembuatan senyawa turunan bensena, bahan pembuatan plastik, pewarna, tinta, karet silikon, nilon, dan deterjen. Nah, konsentrasi bensena sendiri paling tinggi biasanya dalam ruangan maupun ruangan, dan seringkali kita temukan di sekitar emisi seperti di SPBU. Yang kedua adalah toluena. Toluena di sini merupakan suatu bahan pelarut yang sering digunakan dan menjadi bahan pencampur untuk bensin yang digunakan bersama-sama dengan bensena dan silen. Nah, toluen sendiri digunakan untuk membuat cat seperti thinner cat, cat kuku, dan beberapa proses percetakan dan penyamakan kulit. Dan yang terakhir adalah silen. Silen di sini digunakan sebagian besar sebagai pelarut dalam industri percetakan karet dan kulit. Silen dapat dengan mudah terurai matahari. Namun untuk keberadaan silen pada tanah hingga menembus ke air tanah, itu dapat mengakibatkan kontaminasi pada air minum. Sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ekskresi. Toksikan dapat keluar dari dalam tubuh melalui berbagai macam cara, antara lain melalui urin, empedu, ekspirasi, feses, cairan cerebrospinal, air susu ibu, keringat, maupun saliva. Pertama, yaitu urin. Urin, organ tubuh yang berperan penting terhadap ekskresi toksikan melalui urin adalah ginjal. Banyak toksikan yang dimetabolisme oleh ginjal menjadi lebih larut dalam air agar lebih mudah diekskresi melalui urin. Prosesnya berupa filtrasi glomerulus pasif, difusi tubular pasif, dan sekresi tubular aktif. Yang kedua adalah melalui empedu. Ekskresi melalui empedu berasal dari metabolisme toksikan oleh organ hati. Hati merupakan organ terpenting dalam metabolisme toksikan, termasuk toksikan yang telah diabsorpsi melalui saluran pencernaan atau gastrointestinal tract atau GIT. Karena darah dari gastrointestinal tract akan melewati terlebih dahulu sebelum akhirnya sampai pada sirkulasi darah sistemik. Metabolit dari hati diekskresikan langsung ke empedu.
Selanjutnya adalah paru-paru. Toksikan yang tetap berada pada suhu tubuh akan diekspresikan melalui paru-paru. Contoh-contoh toksikan yang diekspresikan melalui paru-paru antara lain: pertama, cairan yang mudah menguap, misalnya detil eter. Yang kedua, gas dengan kelarutan rendah dalam darah, misalnya etilen. Yang ketiga, gas dengan kelarutan tinggi dalam darah, misalnya kloroform. Yang keempat, gas anestesi dengan kelarutan tinggi, misalnya halotan dan metoksifluran. Selanjutnya adalah feses. Feses merupakan salah satu jalur ekskresi toksikan hasil metabolisme pada saluran gastrointestinal. Toksikan yang diekspresikan melalui feses umumnya karena toksikan yang sangat lipofil, seperti insektisida organoklor, PCBD, dan PCB. Selanjutnya, air susu. Ekskresi toksikan melalui air susu dapat berbahaya karena dapat memindahkan toksikan dari ibu kepada anaknya atau dari hewan, misalnya sapi, kepada manusia. Nah, toksikan diekspresikan ke air susu melalui proses difusi. Nah, selanjutnya ada keringat dan saliva. Keringat dan saliva merupakan jalur minor untuk ekspresi toksikan. Sekian dari saya. Selamat siang.